Menghadapi hidup yang penuh gejolak, seringkali terasa seperti berlayar di tengah badai. Ombak masalah datang silih berganti, menghempas perahu pikiran kita, dan seringkali meninggalkan kita terombang-ambing dalam kecemasan dan stres. Namun bagaimana jika ada sebuah kompas kuno yang bisa membimbing kita melewati badai tersebut, bukan dengan menghilangkannya, melainkan dengan mengubah cara kita menghadapinya? Kompas itu adalah stoikisme, sebuah filosofi kuno yang menawarkan kekuatan mental yang luar biasa. Kekuatan mental ala stoik menemukan ketenangan di tengah badai. Bayangkan sebuah pagi yang tenang, secangkir kopi hangat di tangan, dan matahari pagi menyapa dari balik jendela. Tiba-tiba, notifikasi email masuk. Proyek penting yang Anda kerjakan mengalami kendala serius, berpotensi menunda tenggat waktu dan menimbulkan kerugian. Detik itu juga perut Anda terasa mulas, jantung berdegup kencang dan pikiran kalut mulai menyerbu. Respons umum kita mungkin adalah panik, menyalahkan keadaan, atau bahkan tenggelam dalam keputusasaan. Namun bagi seorang penganut stoik, momen ini adalah sebuah ujian, bukan akhir dari segalanya. Stoikisme bukan tentang menekan emosi atau menjadi batu tanpa perasaan. Sebaliknya, ini adalah tentang memahami apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, kemudian menyalurkan energi kita pada hal-hal yang benar-benar dalam genggaman kita. Ini adalah seni untuk tetap tenang, logis, dan teguh di tengah gejolak hidup. Memahami dikotomi kontrol. Kunci pertama ketenangan. Salah satu pilar utama stoikisme adalah dikotomi kontrol. Ini adalah konsep yang sederhana namun revolusioner. Beberapa hal berada dalam kendali kita sepenuhnya, dan banyak hal lainnya tidak. Pikiran, pilihan, penilaian, dan tindakan kita, inilah yang sepenuhnya kita kontrol. Hasil dari tindakan kita, pendapat orang lain, cuaca, kejadian tak terduga, atau bahkan kesehatan fisik yang menurun seiring usia. Semua ini berada di luar kendali kita. Mari kembali ke contoh proyek yang bermasalah. Apa yang berada dalam kendali Anda? Respons Anda terhadap email, keputusan Anda untuk mencari solusi, cara Anda berkomunikasi dengan tim, dan seberapa gigih Anda berusaha memperbaiki situasi. Apa yang tidak berada dalam kendali Anda? Faktanya bahwa masalah itu terjadi, keputusan yang mungkin sudah dibuat oleh atasan Anda sebelum Anda tahu, atau respons emosional rekan kerja Anda. Seorang stoik akan segera mengalihkan fokus dari mengapa ini terjadi pada saya, ke kenapa yang bisa saya lakukan sekarang. Mereka tidak akan membuang energi untuk meratapi keadaan yang tidak bisa diubah. Sebaliknya, Beresin akan menerima kenyataan dan mencari langkah-langkah konkret yang bisa diambil. Ini adalah pembebasan yang luar biasa, karena kita menyadari bahwa sebagian besar stres kita datang dari mencoba mengendalikan hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Menerima apa yang terjadi, amor fati dan seni menerima nasib. Dalam stoikisme, ada konsep indah yang disebut amor fati, yang berarti mencintai takdir. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima sepenuhnya segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Ini adalah melihat setiap rintangan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai kesempatan untuk tumbuh, belajar dan melatih kebajikan. Bayangkan seorang pelaut, badai datang. Dia tidak bisa menghentikan badai, tetapi dia bisa mengarahkan kapal menyesuaikan layar, dan menggunakan badai itu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuannya. Amor fati adalah kebijaksanaan untuk melihat setiap tantangan sebagai angin yang, meskipun mungkin terasa melawan, sebenarnya bisa mendorong kita ke arah yang lebih baik jika kita tahu cara menggunakannya. Misalnya Anda dipecat dari pekerjaan, ini adalah pukulan telak. Respons alami adalah kemarahan, kepahitan, dan kecemasan finansial. Namun amor fati mendorong kita untuk melihatnya sebagai sebuah titik balik. Mungkin pekerjaan itu memang tidak sesuai dengan passion Anda, dan ini adalah kesempatan untuk menemukan jalan yang lebih berarti. Mungkin ini adalah kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru, memulai bisnis sendiri, atau bahkan mengejar impian yang tertunda. Tanpa kejadian buruk ini, Anda mungkin tidak pernah terdorong untuk mengeksplorasi potensi tersembunyi Anda. Menerima bukan berarti menyerah, itu berarti membebaskan diri dari beban penolakan dan membuka diri terhadap kemungkinan baru. Mengendalikan respons Anda. Kekuatan penilaian batin. Poin kunci lainnya dalam stoikisme adalah bahwa bukan kejadian yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap kejadian tersebut. Kata-kata bijak ini sering dikaitkan dengan Epictetus, salah satu filsuf stoik yang paling berpengaruh, mengubah segalanya. Misalnya seseorang mengkritik Anda.
Kritik itu sendiri adalah sekumpulan suara yang keluar dari mulut orang lain. Itu netral. Yang membuat Anda marah atau sedih adalah penilaian Anda bahwa kritik itu tidak adil, bahwa Anda tidak dihargai, atau bahwa Anda adalah orang yang buruk. Jika Anda mengubah penilaian Anda bisa mengubah respons Anda. Seorang stoik akan bertanya, apakah kritik ini benar? Jika ya, saya bisa belajar darinya. Jika tidak, itu adalah opini orang lain dan tidak perlu saya internalisasi. Mereka tidak akan membiarkan kebahagiaan mereka bergantung pada validasi dari luar. Mereka memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, dari penilaian dan respons kita sendiri terhadap dunia. Latihan untuk ini adalah jurnal stoik. Setiap kali Anda merasa marah, frustrasi atau sedih, tanyakan pada diri sendiri, apa penilaian yang membuat saya merasa seperti ini? Bisakah saya mengubah penilaian itu? Apakah bukan hal yang bisa saya kendalikan? Dengan waktu, Anda akan mulai melihat pola dan melatih diri untuk merespons dengan lebih bijaksana. Merenungkan kematian, memento mori. Hidup lebih penuh makna. Konsep memento mori atau ingatlah bahwa Anda akan mati, mungkin terdengar suram tetapi bagi stoik, ini adalah alat yang ampuh untuk hidup lebih baik. Dengan merenungkan kefanaan hidup, kita tidak menjadi pesimis, melainkan menjadi lebih sadar akan nilai setiap momen. Pikirkan tentang betapa seringnya kita menunda hal-hal yang penting, terjebak dalam drama kecil, atau mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita cenderung memprioritaskan apa yang benar-benar berarti. Kita menjadi lebih berani untuk mengambil risiko, lebih sabar dengan orang lain, dan lebih menghargai keindahan dalam hal-hal sederhana. Seorang stoik tidak takut mati, karena mereka memahami bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Dengan menerima kematian sebagai kenyataan, mereka dibebaskan dari ketakutan yang melumpuhkan banyak orang. Mereka tidak menyia-nyiakan hidup mereka untuk mengejar kesenangan sesaat atau menghindari penderitaan, melainkan fokus pada hidup yang bermakna dan berpedoman pada kebajikan. Kebajikan, kompas moral sejati. Bagi stoik, tujuan hidup adalah mencapai eudaimonia, atau kehidupan yang berkembang dan penuh makna, yang dicapai melalui kebajikan. Ada 4 kebajikan utama yang menjadi panduan. 1. Kebijaksanaan, prudence, sophia. Ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang kemampuan untuk membuat penilaian yang benar dalam setiap situasi. Ini adalah pemahaman tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan apa yang netral. 2. Keberanian, courage Andrea. Bukan hanya keberanian fisik, tetapi juga keberanian moral. Keberanian untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika sulit atau tidak populer. Keberanian untuk menghadapi ketakutan dan ketidaknyamanan. 3. Keadilan, justice dikaiosina. Berbuat adil dan jujur kepada orang lain. Memperlakukan semua orang dengan hormat dan kesetaraan, tanpa memandang status atau latar belakang. Ini adalah kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari satu komunitas global. 4. Pengendalian diri, temperance sophrosin. Kemampuan untuk mengendalikan nafsu dan keinginan kita. Menjaga keseimbangan dalam segala hal, tidak berlebihan dalam kesenangan maupun penderitaan. Ini adalah disiplin diri yang membawa kebebasan sejati. Ketika kita berfokus pada pengembangan kebajikan-kebajikan ini, kita secara otomatis membangun kekuatan mental yang tangguh. Kita tidak lagi bergantung pada keberuntungan atau kondisi eksternal untuk kebahagiaan kita, karena kita tahu bahwa nilai sejati terletak pada karakter kita. Latihan praktis stoik untuk kekuatan mental sehari-hari. Stoikisme bukanlah teori yang abstrak, ini adalah filosofi yang harus dipraktikkan setiap hari. Berikut beberapa latihan yang bisa Anda terapkan. 1. Jurnal pagi dan malam. Pagi sebelum memulai hari renungkan apa yang mungkin terjadi. Bayangkan tantangan yang mungkin Anda hadapi dan bagaimana Anda akan meresponsnya dengan kebajikan. Misalnya, hari ini saya mungkin akan menghadapi kemacetan lalu lintas. Saya akan meresponsnya dengan kesabaran, karena kemacetan di luar kendali saya. Malam sebelum tidur, tinjau kembali hari Anda. Di mana Anda bertindak dengan bijak? Di mana Anda gagal? Apa yang bisa Anda pelajari dari kegagalan tersebut? Ini adalah introspeksi jujur untuk perbaikan diri. 2. Meditasi negatif, premeditatio malorum. Ini mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi, tetapi dengan membayangkan hal-hal terburuk yang bisa terjadi, kehilangan pekerjaan, sakit, kehilangan orang yang dicintai, kita menjadi lebih siap secara mental. Jika hal itu benar-benar terjadi, ini bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri,
melainkan untuk mengurangi kejutan dan mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan. Ketika kita menyadari bahwa kita bisa menghadapi skenario terburuk, kita menjadi lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini. Ketiga, latihan ketidaknyamanan sukarela. Sesekali, secara sengaja lakukan sesuatu yang sedikit tidak nyaman. Mandi air dingin, berjalan kaki daripada naik kendaraan untuk jarak dekat, atau melewatkan makan siang sesekali. Latihan ini membangun ketahanan dan menunjukkan kepada diri kita bahwa kita bisa berfungsi dengan baik, bahkan tanpa kenyamanan yang biasa kita nikmati. Ini mengurangi ketergantungan kita pada kenyamanan eksternal dan meningkatkan kebebasan batin. 4. Fokus pada tindakan bukan hasil. Saat Anda mengerjakan sesuatu, berikan yang terbaik dari diri Anda, tetapi lepaskan keterikatan pada hasilnya. Hasil seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali Anda. Dengan fokus pada tindakan yang Anda lakukan dengan integritas dan usaha terbaik, Anda melepaskan diri dari tekanan dan kekecewaan yang datang dari hasil yang tidak sesuai harapan. 5. Praktik rasa syukur. Meskipun Stoik sering digambarkan sebagai pragmatis dan rasional, rasa syukur adalah bagian integral dari pandangan dunia mereka. Dengan secara teratur mengingat hal-hal baik dalam hidup Anda melatih pikiran untuk fokus pada kelimpahan daripada kekurangan. Ini membantu Anda menghargai momen saat ini dan membangun perspektif yang lebih positif. Melampaui stereotip stoikisme bukan berarti tanpa emosi. Seringkali, stoikisme disalahpahami sebagai filosofi yang mengajarkan untuk tidak merasakan emosi sama sekali. Ini adalah kekeliruan besar. Stoik tidak menekan emosi. Mereka mengelolanya. Mereka memahami bahwa emosi adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Namun mereka berusaha untuk tidak dikuasai oleh emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, atau kesedihan yang tidak produktif. Mereka membedakan antara emosi awal, seperti kejutan atau sakit hati sesaat, yang tidak bisa dihindari, dan emosi yang menetap seperti dendam atau depresi berkepanjangan, yang seringkali merupakan hasil dari penilaian yang salah. Tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi dan intensitas emosi yang merusak, sehingga kita bisa berpikir jernih dan bertindak dengan rasionalitas. Bayangkan seorang dokter bedah, dia tidak boleh panik saat menghadapi situasi kritis. Dia harus tenang dan fokus untuk membuat keputusan terbaik. Bukan berarti dia tidak merasakan tekanan, tetapi dia telah melatih dirinya untuk mengesampingkan emosi yang tidak membantu dan beroperasi dengan presisi. Itulah esensi kekuatan mental ala Stoik. Kisah Marcus Aurelius, kaisar filsuf dalam badai. Salah satu contoh paling nyata dari kekuatan mental Stoik adalah Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan salah satu filsuf Stoik terbesar. Bayangkan bebannya, memimpin sebuah kekaisaran yang luas, menghadapi perang di perbatasan, wabah penyakit yang mematikan, intrik politik dan masalah keluarga. Dalam situasi seperti itu, banyak orang akan hancur dalam stres dan keputusasaan. Namun Marcus Aurelius menulis Meditations, sebuah jurnal pribadinya yang menjadi salah satu karya Stoik paling berharga. Di dalamnya kita melihat seorang pria yang, meskipun menghadapi tekanan luar biasa, terus-menerus melatih dirinya untuk tetap tenang, adil, bijaksana, dan berani. Dia mengingatkan dirinya tentang dikotomi kontrol, menerima takdirnya, dan fokus pada kebajikan. Dia menerima kenyataan bahwa hidup penuh dengan kesulitan, dan satu-satunya hal yang bisa dia kendalikan adalah responsnya terhadap kesulitan tersebut. Dia tidak mengeluh tentang perang. Dia mempersiapkan pasukannya dan memimpin dari garis depan. Dia tidak putus asa atas wabah. Dia memastikan rakyatnya mendapatkan perawatan terbaik yang mungkin. Dia tidak terpancing oleh gosip dan intrik. Dia fokus pada tugasnya sebagai pemimpin yang adil. Marcus Aurelius adalah bukti hidup bahwa kekuatan mental ala Stoik dapat diterapkan bahkan dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Kesimpulan menjadi arsitek jiwa Anda. Pada akhirnya, kekuatan mental ala Stoik adalah tentang menjadi arsitek jiwa Anda sendiri. Ini adalah tentang membangun fondasi batin yang kokoh, sehingga Anda tidak terombang-ambing oleh angin kencang takdir. Ini bukan tentang menghindari masalah, karena masalah adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Ini adalah tentang menghadapi setiap masalah dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian. Ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Akan ada hari-hari ketika Anda terpeleset, ketika emosi mengambil alih, dan ketika Anda merasa kewalahan. Itu manusiawi. Kuncinya adalah bangkit kembali, mengingat prinsip-prinsip ini, dan terus melatih diri. Dengan setiap latihan, dengan setiap refleksi, Anda akan semakin kuat, semakin tenang,
dan semakin mampu menghadapi segala sesuatu yang dilemparkan kehidupan kepada Anda tanpa stres yang melumpuhkan. Anda akan menemukan bahwa ketenangan sejati bukanlah ketiadaan badai, melainkan kemampuan untuk berlayar melewatinya dengan keyakinan yang teguh. Apakah Anda siap untuk memulai perjalanan ini? Oke bro, itu tadi materi kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa lo ambil dan langsung lo terapkan. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, dan yang paling penting adalah konsisten. Jangan lupa subscribe Materi Pria biar lo nggak ketinggalan update terbaru, like videonya kalau lo suka, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Punya pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro. Tetap semangat, tetap jadi pria berkualitas. Inilah Materi Pria,